Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di dalam ibadah online pada saat ini. Mari kita akan siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, kita tunduk kepala bersama-sama. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, sehingga melalui firman-Mu iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema yang saya sampaikan hari ini adalah hidup dalam keselamatan jiwa. Saya ambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 9, kemudian lanjut ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita menyimak bersama-sama. Ayat yang ke-9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Kita semua adalah orang yang berdosa. Namun di dalam Yesus Kristus kita beroleh penebusan dosa. Di dalam Yesus Kristus kita dihapuskan pelanggaran kita. Di dalam Yesus Kristus kita diselamatkan. Yang tadinya kita berakhir pada api neraka, tetapi kita dipindahkan ke dalam kerajaan surga oleh kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi kita semua yang percaya di dalam Yesus, kita beroleh keselamatan jiwa. Nah, kemudian Petrus melanjutkan pada ayat yang ke-13. Sebab itu, karena kita telah memperoleh keselamatan jiwa, sebab itu, siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membahas nats ini, saya mengajak kita untuk melihat sebuah berita beberapa waktu yang lalu. Nekat terobos lampu merah, berujung maut. 3 kendaraan terlibat tabrakan di Tuban, 2 orang tewas. Tragedi lampu merah. Kita bisa temukan itu banyak sekali kasus terjadi. Saudara, hanya karena tidak taat satu pihak menyebabkan terjadinya kerugian pada banyak pihak yang lain. Ada berita lain lagi, viral, pemotor terobos lampu merah, terlibat kecelakaan di Situbondo. Bapak Ibu Saudara, tragedi lampu merah saya katakan adalah tindakan bodoh yang menyebabkan musibah yang mestinya tidak terjadi. Jika semua pihak, bukan satu pihak, tapi semua pihak taat pada aturan, maka tidak akan terjadi tragedi lampu merah. Bapak Ibu Saudara, saya katakan perilaku bodoh itu terjadi pada tragedi lampu merah. Dan perilaku bodoh ini harus dilawan dengan sikap taat terhadap aturan. Prinsip yang sama itu juga telah dinyatakan oleh Petrus terkait dengan keselamatan jiwa kita ini. Ketika Petrus berkata di dalam 1 Petrus 1 ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Saudara, intinya ketika Paulus menyatakan ini, Paulus ingin kita itu tetap hidup di dalam keselamatan jiwa yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dengan cara kita hidup sebagai anak-anak yang taat. Jangan kita menuruti hawa nafsu pada waktu kita itu bodoh. Nah, saudara, Tuhan ingin intinya melalui nats ini kita hidup di dalam ketaatan.
kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Kita hidup tidak menuruti hawa nafsu kita, bahkan pada konteks pada waktu kita itu menjadi bodoh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan nats ini, ada 3 kata yang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah taat, yang kedua hawa nafsu, dan yang ketiga adalah bodoh. Kita akan mulai dari kata bodoh dulu. Bodoh dalam bahasa Yunaninya adalah agnoia, yang diterjemahkan juga ketidaktahuan. Setiap kita itu pasti menghadapi waktu bodoh, waktu di mana kita itu tidak tahu. Sementara pada waktu itu kita tidak tahu, kita ini punya keinginan, atau boleh dikatakan itu hawa nafsu. Karena di dalam bahasa Yunaninya, hawa nafsu yang dipakai di sini adalah epitumia, yang dapat juga diterjemahkan keinginan. Jadi pada waktu kita itu tidak tahu, kita ini punya keinginan. Tapi Paulus mengatakan, pada waktu itu jangan kamu turuti keinginanmu, karena kamu itu sedang posisinya tidak tahu. Kamu sedang posisinya bodoh. Bapak Ibu Saudara, itulah yang sebetulnya terjadi pada lampu merah. Pada waktu kita di lampu merah, kita itu ada di perempatan jalan, di persimpangan jalan. Kita tidak tahu kanan dan kiri apakah ada kendaraan lain yang sedang melaju, apakah ada pihak-pihak yang sedang melanggar aturan juga. Kita tidak tahu pada waktu itu. Karena kita tidak tahu, oleh sebab itu jangan turuti keinginan kita untuk menerobos. Seharusnya yang kita lakukan, karena kita tidak tahu, kita harus taat pada aturan lalu lintas itu tadi. Kita harus taat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada kata taat di situ pada nats ini yang ketiga. Jadi saudara, sebetulnya ketika kita itu tidak tahu atau bodoh, tapi kita itu punya keinginan atau hawa nafsu, jangan turuti keinginan itu. Tapi sebaliknya kita harus melawan kebodohan tadi dengan cara taat pada aturan, dengan tujuan apa? Keselamatan. Keselamatan semua pihak, bukan hanya kita saja tetapi juga semua pihak. Bapak Ibu Saudara, inilah prinsip yang sama yang dinyatakan oleh Petrus dalam konteks keselamatan jiwa kita yang telah kita peroleh di dalam Yesus Kristus. Jadi Petrus berbicara 1 Petrus 1 ayat 14 ini konteksnya adalah bicara tentang keselamatan jiwa kita ini. Nah, di dalam Tuhan Yesus Kristus kita semua telah beroleh keselamatan jiwa kita. Namun ada masa di mana kita diperhadapkan pada waktu bodoh. Yaitu waktu kita itu tidak tahu. Kanan dan kiri kita itu tidak tahu. Sementara kita itu punya hawa nafsu. Kita itu punya keinginan. Nah, Petrus mengajarkan pada waktu itu, kamu jangan turuti hawa nafsumu. Kamu jangan turuti keinginanmu karena kamu itu tidak tahu. Sebaliknya, yang harus kamu lakukan adalah kamu taat. Karena dengan ketaatan kita, maka kita tetap hidup di dalam keselamatan jiwa yang telah kita terima di dalam Yesus Kristus tersebut. Nah, tentunya menjadi pertanyaan kita. Ketaatan seperti apakah itu di mana kita hidup di dalam keselamatan jiwa kita yang telah kita peroleh itu. Nah, Paulus jelaskan itu di dalam 1 Petrus ayat ke-15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ketaatan terhadap aturan yang bagaimana itu?
yaitu kita taat untuk hidup kudus di dalam seluruh kehidupan kita, supaya kita tetap hidup di dalam keselamatan jiwa kita ini tadi. Kata kudus di dalam bahasa Yunaninya itu adalah hagios, yang memiliki pengertian memisahkan atau terpisah. Saudara, berbicara tentang terpisah, kita ingat dengan Nats Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dari Nats ini kita bisa belajar, kita harus berbeda dari dunia ini. Kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Kita harus terpisah, kita harus hagios dari dunia ini, supaya kita tetap hidup di dalam keselamatan jiwa kita itu tadi. Kita harus hidup kudus, terpisah dari dunia ini. Nah, kudus terpisah yang dimaksudkan gini tentunya berbicara tentang karakter. Tentunya berbicara tentang integritas. Boleh saya katakan seperti ini. Bapak Ibu Saudara bisa lihat diagram pada layar yang saya tampilkan. Kita tidak tahu akan masa depan. Ini adalah saya katakan waktu bodoh. Karena kita tidak tahu, jangan turuti hawa nafsumu, keinginanmu tentang masa depan itu. Sebaliknya kamu harus bagaimana? Berkarakter terhadap masa depan. Inilah yang dimaksud dengan hidup di dalam keselamatan jiwa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang berikutnya, kita tidak tahu akan pekerjaan kita ini nanti bagaimana. Tapi kita punya keinginan ini terhadap pekerjaan kita. Nah, kita harus taat, kita harus hagios, kita harus kudus. Artinya kita itu berkarakter, berintegritas terhadap pekerjaan kita. Yang ketiga, kita tidak tahu akan kesehatan kita nih. Nah, kita harus berkarakter, berintegritas terhadap kesehatan kita ini. Kita tidak tahu akan sesuatu di depan kita. Kita harus berkarakter, kita harus berintegritas terhadap sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Petrus itu. Hidup di dalam keselamatan jiwa itu. Artinya kita hidup kudus. Kita berkarakter terhadap segala kehidupan yang kita miliki. Itu sebetulnya Bapak Ibu Saudara yang dimaksudkan oleh Petrus agar kita itu hidup di dalam keselamatan jiwa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kudus, terpisah dari dunia ini, tidak sama, berkarakter, berintegritas terhadap segala kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang Petrus katakan tentang proses menjadi kudus, proses berkarakter terhadap kehidupan itu. Kita bisa temukan itu, saudara, pada ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Petrus berbicara tentang proses bagaimana menjadi kudus tadi, untuk kita taat tadi. Yang pertama, itu Petrus berbicara tentang siapkanlah akal budimu. Di dalam bahasa Yunaninya secara literal, saudara, sebetulnya diterjemahkan ikatlah pinggang akal budimu. Jadi saudara, diikat pinggang akal budimu. Kalau tidak diikat pinggang, akal budi ini bisa kedodoran. Kalau tidak diikat pinggang, akal budi ini bisa menjadi liar. Jadi saudara, artinya itu mengikat pinggang
daya pikir kita, jalan pikir kita, apa yang kita pikirkan yang menjadi dorongan hati kita. Intinya, bagaimana kita bisa berkarakter, bagaimana kita bisa kudus terhadap kehidupan, kita harus kendalikan pola pikir kita. Seringkali pola pikir kita ini kan liar ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak kita ketahui tentang kehidupan ini. Pola pikir kita itu liar, Bapak Ibu Saudara. Cenderung kita itu mengikuti cara-cara dunia untuk menyelesaikan setiap masalah kehidupan ini. Pikiran kita ini liar. Nah, Petrus berkata, kamu mau menjadi kudus, kamu mau menjadi karakter, kamu harus ikat pinggang pikiran itu. Kamu harus kendalikan pikiran itu. Saudara, saya pernah mendengar orang berkata, kita tidak bisa melarang burung itu untuk lewat di atas kepala kita. Tapi kita bisa melarang burung itu untuk bersarang di kepala kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, pikiran liar aja bisa muncul begitu saja ketika kita pada posisi bodoh tadi. Namun jangan biarkan pikiran liar itu tadi bersarang di kepalamu. Ini yang dimaksudkan oleh Petrus. Pikiran liar itu memang ada, tapi jangan sampai pikiran liar itu bersarang di kepalamu. Kita harus kendalikan itu. Kita harus melarangnya. Kita harus mengusirnya agar tidak bersarang di pikiran kita. Nah, itu yang dimaksud dengan kendalikan. Itu yang dimaksud dengan ikat pinggang akal budimu itu. Yang kedua, yang dimaksudkan oleh Petrus di sini setelah kita siapkanlah akal budimu, yang kedua kata waspada. Waspada ini dalam bahasa Yunaninya nepalios, yang berarti kuasai dirimu. Secara harafiah artinya itu menjadi sadar dari mabuk. Juga diterjemahkan berpikir tenang. Perhatikan, menjadi sadar dari mabuk. Seringkali Bapak Ibu Saudara, ketika kita berhadapan pada waktu kita berhadapan dengan masa bodoh, kita tidak tahu, kemudian pikiran kita itu menjadi liar, kita itu seringkali menjadi mabuk dengan keinginan kita. Kalau sudah mabuk, saudara, kita itu tidak sadar lagi dengan konsekuensi tindakan yang akan kita lakukan, karena kita mabuk. Nah, Petrus mengajarkan bagaimana prosesnya kita menjadi kudus, bagaimana prosesnya kita berintegritas terhadap kehidupan, kita menjadi sadar selalu. Sadar nih, jangan mabuk nih karena keinginan-keinginan ini. Karena kamu posisinya sedang tidak tahu itu pada waktu itu. Kamu harus sadar. Kamu harus sadar penuh konsekuensi ke depannya ini. Sadar keadaanmu. Begitu. Sadar, selalu sadar. Kemudian yang ketiga, kalau kita perhatikan setelah Petrus berkata, siapkanlah akal budimu, kemudian waspadalah. Yang ketiga, Petrus berkata, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Maksudnya kita harus berharap penuh pada anugerah Tuhan, untuk kita tetap hidup berintegritas, untuk kita tetap hidup kudus terhadap kehidupan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, di situ jelas, karena kuasa Allah, kuasa ilahinya yang telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa hidup berintegritas karena kekuatan Roh Kudus. Oleh sebab itu kita berharap senantiasa kepada kekuatan Roh Kudus.
yang telah diberikan kepada kita di dalam Yesus Kristus untuk menolong kita hidup benar, hidup saleh, hidup kita ini berguna, hidup kita ini bermanfaat, memuliakan Tuhan dan sesama. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita ikat pinggang akal budi kita, ya, kita usir burung ini tadi, jangan biarkan bersarang di kepala kita. Kemudian kita sadar selalu akan konsekuensi-konsekuensi ke depan, saudara, kita kemudian berharap kepada kuasa Roh Kudus untuk menolong kita hidup kudus, hidup berintegritas terhadap kehidupan ini. Ini yang harus kita lakukan. Ini yang Petrus nyatakan kepada kita. Bagaimana kita prosesnya bisa menjadi kudus, berkarakter, berintegritas terhadap kehidupan. Dan disitulah kita hidup di dalam keselamatan jiwa kita. Kita hidup mempertahankan keselamatan jiwa kita yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Jadi sekali lagi, proses menjadi kudus, proses menjadi berintegritas, proses untuk kita berkarakter terhadap kehidupan, kendalikan pola pikir, selalu sadar, berhadap kepada kasih karunia yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kita melalui kuasa Roh Kudus untuk menolong kita hidup berguna, untuk menolong kita hidup saleh di hadapan Allah dan sesama kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan hidup kudus berkarakter, maka kita tetap hidup di dalam keselamatan jiwa yang telah kita terima dalam Yesus Kristus. Tuhan ingin di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan kesulitan ini, kita tetap hidup di dalam keselamatan jiwa tersebut. Dengan cara pada waktu kita bodoh, pada waktu kita tidak tahu, tapi kita punya keinginan, kita tetap tunduk, kita tetap taat kepada aturan, yaitu kekudusan, integritas, berkarakter terhadap kehidupan. Dan itulah kita tetap mempertahankan keselamatan jiwa yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita itu harus kita jaga, harus kita hidupi. Keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita bukanlah keselamatan yang otomatis. Keselamatan itu harus kita jaga. Keselamatan itu, berkat itu harus kita pertahankan. Tuhan sudah berikan itu kepada kita. Dan menjadi bagian kita untuk kita hidup terus di dalam keselamatan itu. Kita harus hidup kudus. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Berkati jemaat-Mu, berkati kami semua, agar kami tetap hidup di dalam keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Jika selama ini kami meremehkan anugerah-Mu, meremehkan kasih karunia-Mu, dengan kami hidup tidak kudus, tidak berkarakter, tidak berintegritas, Tuhan, ampuni kami. Tuhan, berkati jemaat-Mu pada saat ini. Tuhan, jamah mereka, supaya mereka bertobat, mereka bisa kembali kepadamu, dan mereka hidup kudus di hadapan-Mu. Berbeda dari dunia ini, tidak sama dengan dunia ini. Berkati jemaat-Mu, berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.